Dan tentunya selain dipenuhi oleh massa ormas Islam, hari ini sidang Ahok yang ke-12 juga dihadiri oleh GNPF MUI, tepatnya advokat cinta tanah air, dan berikut kami tampilkan petikan wawancara dari Kapitra, dari Akta. Dakwaannya, karena jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaannya. Kena Ahok telah didakwa menoda agama oleh jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan. Untuk itu dia memerlukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memperkuat dugaannya bahwa Basuki Cahayapurnama diduga telah melakukan penodaan agama Islam. Ada kekhawatiran apa Pak sampai harus didampingi oleh Akta? Tidak ada Tidak ada sama sekali kekhawatiran. Kenapa kita harus khawatir? Tetapi kita ini representasi dari masyarakat Muslim. Daripada masyarakat Muslim itu datang sini 7 juta, 20 juta, 50 juta menonton sidang, lebih baik kita yang mewakili. Sehingga kita bisa menyampaikan pada umat bahwa persidangan itu berjalan secara adil, transparan, dan elegan. Oh, pasukan ini kita bukan tentara, bukan polisi, ya. Itu tidak punya pasukan, kita hanya punya moralitas, intelektualitas, dan peradaban super damai. Itu pasukan kita. GNPF tidak punya pendukung, yang ada umat muslim yang ternodai selama ini datang memberikan apresiasi atas perjuangan GNPF. Oh, saya tidak tahu, itu tergantung umat Islamnya. Ya, saya datang untuk mensupport ya Habib sebagai saksi dan berharap ini persidangan berjalan secara fair, secara jujur dan secara adil, itu harapannya. Dan saya kira ini juga ditonton oleh jutaan mata, khususnya umat Islam, yang mengharapkan adanya fairness ya, dalam pengadilan ini, adanya keadilan. Kamarnya sendiri Pak, sejauh ini masih belum ada fairness. Ya, saya kira semua sama-sama kita ketahui, dan ini adalah sebuah proses berjalan yang kita juga harus sama-sama berjuang untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Oke, ya. Dapat membuktikan dakwaannya. Baik, Pak Basuki, hari ini juga dihadiri oleh tim advokasi GNPF MUI, begitu ada Pak Kapitra dan Ketua Umumnya Baftiah Nasir yang juga sama-sama mengawasi begitu, karena hari ini juga ada dari Habib Rizik Syihab begitu yang hadir begitu. Perlu tidak sih pengawasan yang mungkin dinilai berlebihan hari ini, karena saksi ini juga menjadi sorotan publik gitu. Habib Rizik Syihab, menurut Pak Basuki seperti apa? Ya, saya kira dari awal Majelis Ulama Indonesia sudah menegaskan bahwa GNPF MUI itu tidak ada hubungan organisatoris, tidak ada hubungan struktural dengan Majelis Ulama Indonesia. Okay. Itu adalah organisasi yang dibentuk secara secara mendadak gitu ya, berdasarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, di umat Islam, lantas mereka bergerak. Ya. Cuma MUI juga tidak mempunyai hak untuk melarang mereka membentuk kelompok seperti itu. Yang dilarang, yang dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia, mereka melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum. Nah, itu satu hal ya yang ingin kami tegaskan sebagai pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang kedua, kalau kemudian hari ini GNPF itu datang ke pengadilan, di dalamnya juga ada Habib Rizik sebagai saksi, yang kira-kira itu adalah saksi yang memberatkan. Itu adalah mereka punya hak juga kan, datang ke pengadilan. Tetapi mereka berorasi, mereka berdemonstrasi, itu juga adalah hak dia, asalkan tidak melakukan pelanggaran hukum. Bahwa kemudian ada yang menilai itu berlebihan, itu juga hak juga untuk menilai apakah itu berlebihan atau tidak berlebihan. Karena memang pada kenyataannya memang ada satu proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan di satu pihak gitu ya. Tapi di pihak yang lain ada satu proses yang namanya proses politik di luar
proses peradilan yang sedang bergerak, apakah itu dari pihak terdakwa atau dari pihak yang yang lainnya. Ini saya kira sedang bergerak seperti itu. Nah, tapi yang terpenting bahwa bagaimana agar proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, jangan diganggu oleh proses-proses yang berdemonstrasi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang saya ingin tegaskan bahwa proses peradilan itu sebagaimana kita dengar tadi itu ada saksi yang memberatkan. Nah, misalnya hari ini mungkin Habib Rizik akan datang sebagai seorang saksi ahli gitu ya. Dengan keahliannya beliau akan menjelaskan dan mungkin akan memberatkan terdakwa. Begitu juga Bapak Abdul Khair Ramadan saya kira juga akan datang sebagai saksi yang akan memberatkan terdakwa. Di pihak lain juga akan ada saksi nantinya yang akan meringankan terdakwa dengan berbagai argumentasi. Dan itu akan didengar oleh masyarakat argumentasi. Ini penting argumentasi didengar, baik yang memberatkan ataupun yang meringankan. Dan tidak hanya didengarkan oleh hakim, tapi juga didengarkan oleh masyarakat. Itu yang saya sebut ini adalah menjadi bagian dari pendidikan politik. Itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya justru adalah ada hal yang nanti menjadi putusan hakim sebelum hakim memutus itu di samping saksi yang memberatkan, di samping saksi yang meringankan, tapi juga ada hati nurani masyarakat. Hati nurani masyarakat itu akan sangat menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara ini semua. Ini kita saksikan semuanya mudah-mudahan berjalan baik secara hukum. Dan seperti tadi dikatakan oleh pengacaranya terdakwa bahwa proses hukum itu adalah equality before the law. Ini saya kira satu hal yang harus kita hormati. Semuanya sama di depan hukum, tidak pilih kasih siapapun orangnya, sama di depan hukum. Itu adalah negeri demokrasi dan di mana hukum harus dijunjung tinggi. Oke, Pak Mas Duki, jika Pak Mas Duki juga memperhatikan bagaimana sidang Ahok ini berjalan begitu kan, apakah memang ada potensi yang mengkhawatirkan adanya intimidasi terhadap saksi karena kita melihat ada tim khusus, tim advokasi cinta tanah air yang begitu mengawasinya, begitu mengawal dari sidang yang pertama hingga yang sidang ke-12 ini. Apakah memang sidang ini ada potensi untuk mengintimidasi begitu? Kalau soal potensi, karena harus diawasi oleh beberapa pihak. Ya, kalau soal potensi saya kira sekecil apapun pasti ada potensi. Tetapi kalau kita lihat kondisi bahwa saksi yang didatangkan di baliknya juga ada pendukung, itu juga saya kira akan meminimalkan potensi itu. Sehingga dengan demikian maka sebenarnya proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan saat ini, kalau ada kekhawatiran seperti itu wajar. Tapi saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing ini sudah mempunyai keseimbangan untuk bagaimana proses keadilan berjalan. Satu. Lalu yang kedua, ini juga adalah satu proses peradilan yang mengambil satu pelajaran dari proses pengadilan sebelum-sebelumnya. Di mana ada proses semacam tadi Mbak katakan ada semacam proses kriminalisasi. Dan itu dengan kondisi seperti yang sekarang ini, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Baik, sejauh ini hari ini sudah sidang yang ke-12, Pak Mas Duki, begitu ada mungkin prediksi-prediksi yang bisa Pak Mas Duki jelaskan. Pak Mas Duki juga sempat membahas beberapa kasus yang mungkin sama dengan kasus Basuki Cahayapurnama ini yang memang pada akhirnya beberapa kasus ini harusnya dipenjara begitu. Ada kata-kata dibohongi, menggunakan surat, apalagi khususnya sangat sensitif, menggunakan ayat Al-Quran begitu. Harusnya ini proses hukum yang harus dicontoh, jangan sampai seperti aspirasi beberapa aksi begitu harus penjarakan penista agama begitu, Pak Mas Duki. Ya, saya kira kalau ada kata-kata penista agama harus dipenjarakan. Itu kan ada kata-kata seperti itu di dalam aksi-aksi ya yang dilakukan oleh masyarakat di luar pengadilan. Itu proses yang sebenarnya tidak boleh ada pemaksaan terhadap jalannya sidang gitu ya. Hakim dengan independensinya saya kira itu sudah mempunyai hati nurani untuk melakukan putusan terhadap kasus yang sedang ditangani ya.
untuk dilakukan putusan seadil-adilnya. Dan Itu salah satu pertimbangan dari hakim untuk melakukan putusan yang seadil-adilnya itu adalah flashback terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Yaitu sebagai perbandingan. Itu pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam melakukan putusan pengadilan terhadap apa yang dituduhkan terhadap terdakwa sebagai dianggap menista agama. Karena kalau kasus-kasus sebelumnya itu ada banyak seperti ada kasus Lia Eden, ada kasus Ghafatar, ada banyak kasus terhadap hal-hal yang terkait dengan penistaan agama itu. Itu semuanya akan menjadi pertimbangan yang baik buat hakim. Di samping itu tentu saja yang seperti yang saya katakan tadi adalah pertimbangan yang terkait dengan saksi yang meringankan, juga saksi yang memberatkan, dan tentu saja adalah pertimbangan bagaimana kehendak masyarakat secara umum. Itu saya kira akan menjadi hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Baik, ada beberapa pihak yang mungkin juga mengatakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama ini merupakan kasus yang tidak begitu besar begitu, karena mungkin posisi Ahok ini jelang pilkada ada mungkin indikasi strategi politik juga di belakangnya, itu yang menjadi mungkin besar gitu. Mungkin Pak Mas Duki juga memperhatikan sebenarnya kasus ini juga harus juga diperhatikan, karena beberapa kasus penistaan agama juga antara lain juga memenjarakan para penista agama begitu ya Pak Mas Duki. Iya, itu sebenarnya kasus ini cukup besar Mbak, karena Al-Maidah itu 51 ya, sebagai sebuah ayat suci yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam itu adalah ayat yang nyata-nyata melarang seorang muslim untuk memilih pemimpin yang di luar muslim. Nah, itu artinya di situ kan. Nah, dalam konteks ini kan kemudian yang kemudian dikatakan oleh terdakwa sebagai dibohongi pakai ayat itu. Nah, itu saya kira persoalannya di situ. Kata-kata dibohongi lalu terkait dengan ayat suci. Itu yang kemudian menjadi persoalan besar. Dan bahwa kemudian persoalan besar itu terkait dengan pilkada, itu lebih besar lagi persoalannya kan seperti itu. Itulah nuansa politik yang melingkupi. Tetapi masalah yang paling pokok gitu Mbak, sebenarnya adalah bagaimana agar ini kan pemimpin sebenarnya. Pemimpin itu kan memang ada 3 dimensi yang harus kita jaga. Pemimpin itu ya tangannya harus dijaga, langkahnya juga harus dijaga, dan lisannya juga harus dijaga. Saya kira di sini masalahnya. Jadi masalah pemimpin itu tidak hanya persoalan-persoalan kebijakan yang baik, tetapi seorang pemimpin itu memang harus menjaga lisan, menjaga mulutnya supaya baik, tidak berkata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Baik Pak, maksudnya kita akan lihat dulu